Soal pertama tentang hitungan sederhana. Soal ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tapi keluar lagi dengan angka yang berbeda, tapi prinsip pengerjaannya sama saja. Jadi patokan kita adalah yang kuadrat. Ini kuadratnya kan 74. Jadi kita buat X-nya yang 76 ini kita ganti menjadi 74 tambah 2. Dikali 72 adalah 74 kurang 2, ya kan? Dikurang 74 kuadrat tambah 70. Ya? Jadi bagi teman-teman yang paham dengan rumus A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Silakan diterapkan untuk mengerjakan ini. Tapi aku kerjakan dengan kali 1-1, ya biar jelas. 74 dikali 74, 74 kuadrat, ya kan? 74 dikali dengan negatif 2, berarti negatif 74 dikali 2, ya kan? Kemudian 2 dikali 74, positif ya, positif 2 dikali 74. Kemudian negatif 2 dikali, bukan, positif 2 dikali negatif 2, negatif 4. Ya kan? Dikurang 74 kuadrat tambah 70. Ada yang sama? Ada. 74 kuadrat dengan 74 kuadrat. Satu positif, satu negatif, saling menghabiskan. Yang ini juga sama, 74 dengan 2 dikali 74, 74 kali 2 sama saja dengan 2 kali 74. Satu positif, satu negatif. Saling menghabiskan. Sehingga yang tersisa apa? Negatif 4 tambah 70. Hutang 4 bayar 70. Masih ada sisanya sebesar 66. Oke ya, bisa dipahami. Baik, kita teruskan untuk yang Y-nya. Ini 80, kita biarkan aja. Ditambah, patokan kita adalah yang kuadrat, yaitu 85. Berarti 88 ini kita rubah menjadi 85 ditambah 3 dikali 82, itu adalah 85 dikurang 3 dikurang 85 kuadrat. Oke, jadi Y sama dengan 80 ditambah kali 1-1, 85 dikali 85 jadinya 85 kuadrat. 85 dikali negatif 3, negatif, ya kan? Kemudian positif 3 dikali 85, positif. Selanjutnya positif 3 dikali negatif 3, negatif 9. Dikurang 85 kuadrat. Ini saling menghabiskan. Satu positif, satu negatif. Coret. Kemudian ini juga 85 kali 3 sama halnya dengan 3 kali 85. Satu negatif, satu positif. Saling menghabiskan. Sehingga yang tersisa apa? 80 kurang 9. Berapa itu? 71. Nah, sudah kita dapatkan X-nya 66, sedangkan Y-nya 71. Nah, besar mana? Besar yang si Y. X-nya yang kecil, jadi X kurang dari Y. X kecil dari Y. Gitu. Soal kedua, ini udah pernah aku bahas juga, ya. Ingat patokan kita adalah bilangan yang kuadrat, yaitu 330. Sehingga X-nya X sama dengan 330, berarti 331 ini ya. 330 tambah 1. Dikali
329 berarti 330 kurang 1. Dikurang 330 kuadrat tambah 2. Coba kalikan. 330 dikali 330. 330 kuadrat. 330 dikali negatif 1. Negatif 330. Positif 1 dikali 330. Positif 330. Positif 1 dikali negatif 1. Negatif 1 kan? Sehingga, ini belum ya. 330 kuadrat ditambah 2. Saling menghabiskan. Ini juga habis. Sehingga yang tersisa adalah negatif 1 tambah 2. Berapa? 1 ya. Nah, dapat nilai X-nya 1. Yang Y-nya, yang kuadrat adalah 410. Jadi kita biarkan aja. 410 kuadrat. Dikurang. Nah, ini kan ada 2 angka ya. Maka kita buat kurungnya agak besar. Karena negatif di sini milik kedua-duanya. 411 berarti 410 tambah 1 dikali 409 adalah 410 kurang 1. Nah, jadi Y 410 kuadrat dikurang. Ini kita kalikan 410 kali 410, 410 kuadrat. Ya. Kemudian 410 kali negatif 1, negatif 410. Kemudian 1 dikali 410, positif 410. Positif 1 kali negatif 1, negatif 1. Nah, yang di dalam kurung ada yang saling menghabiskan. Yang ini kan? Ya. Kemudian 410 kuadrat, kalikan negatifnya ke dalam kurung ini. Negatif kali positif 410 kan negatif ya. Kemudian negatif kali negatif 1, jadinya positif. Ini saling menghabiskan sehingga yang tersisa apa? Y-nya 1. X-nya juga 1. Kesimpulannya apa? X sama dengan Y. Soal ketiga, soal perbandingan. Sebuah instansi menghabiskan 25 lembar kertas per hari untuk keperluan dokumen. Untuk mengefisiensi penggunaan kertas, kini instansi tersebut lebih banyak menggunakan less paper, sehingga sekarang hanya menghabiskan 35 lembar kertas per minggu. Berapa perbandingan penggunaan kertas antara sebelum menggunakan less paper dan sesudahnya? Jadi, perbandingan antara sebelum banding sesudah. Sebelum menggunakan less paper, itu penggunaannya adalah 25 lembar per hari. Ya, berarti dalam sehari 25. Nah, sesudah menggunakan less paper, instansi menghabiskan 35 lembar kertas per minggu. Ya. Satuannya per minggu, berarti per harinya tinggal bagi aja. 35 per 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, 35 bagi 7 adalah 5 lembar per hari. Nah, berarti banding 5. Sama-sama habis dibagi 5, ini 5, ini 1. Jawabannya yang B. Nah, perlu hati-hati baca soal, ya kan? Bisa jadi nanti teman-teman kalau kurang teliti, ini 25. Banding sesudahnya 35. Ada juga jawabannya, ya kan? Sama-sama bagi 5. 5 banding 7. Nah, jangan kejebak. Baca baik-baik soalnya, ya. Kalau teman-teman udah paham dengan soal seperti ini, coba modifikasi pertanyaannya. Buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Contoh misalnya, kalau kita ubah pertanyaannya.
Misalkan, berapa persenkah penghematan kertas? Kan bisa jadi pertanyaan seperti itu. Atau berapa perbandingan penghematan kertas sebelum dan sesudah penggunaan paperless. Nah, buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Soal keempat, TWK Bahasa Indonesia. Ada teks penulisan di. Yang salah pada teks tersebut adalah. Jadi ada dua cara untuk menuliskan di. Di, kalau diikuti dengan kata benda, maka dipisah. Di dikasih spasi, kemudian kata bendanya. Tetapi kalau diikuti dengan kata kerja, kakak lah ya, digabung. Nah, nggak dikasih spasi. Contoh misalnya, di kampus. Nah, ini dipisah. Kampus itu kan kata benda. Ini dikasih spasi. Apalagi, di sekolah. Pisah juga, karena sekolah itu adalah kata benda. Tapi lain halnya dengan di, kalau diikuti kata kerja. Misalnya, dimasak. Maka digabung. Ya. Kemudian apa lagi? Kata kerja. Ditulis. Juga digabung. Pokoknya diikuti kata kerja, digabung. Kemudian setelah itu kata benda, di-nya dipisahkan. Jadi yang salah di mana? Dipukul, pukul itu kata kerja kan? Digabung penulisannya. Di rumah itu adalah kata benda. Harusnya dipisah. Nah, inilah yang salah. Jadi kita pilih yang B. Dilakukan. Lakukan itu adalah kata kerja. Ini betul penulisannya. Dilihat. Ini juga kata kerja. Betul. Dibawa juga kata kerja bawahnya. Sehingga penulisan yang salah adalah yang B. Salah satu tugas DPR adalah A. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Bukan ya. Yang ini adalah komisi yudisial, ya nggak? B. Menyusun prolegnas. Nah, ini betul. Jadi tugas DPR salah satunya adalah menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Jadi teman-teman kalau mau baca ya silakan diakses webnya ini dpr.go.id. Ya, kita pilih yang B jawabannya. Anggota MPR terdiri dari jadi MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Yang C. Soal ketujuh soal PR aja.